Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha ummah wa tarakana ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik wa nusalli wa nusallimu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta fa'atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Sadaqallah wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin. Sidang Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur atas nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang paling mulia, di tempat kita bisa menjalankan perintah Allah untuk melaksanakan salat Jumat yang merupakan kewajiban bagi laki-laki muslim yang sudah akil balik. Salawat serta salam pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang, berjihad, berdakwah agar seluruh manusia mendapatkan kenikmatan dan kebahagiaan di dunia dan lebih-lebih kenikmatan dan kebahagiaan di akhirat kelak. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, beberapa waktu yang lalu kita menerima berita tentang kematian yang dialami oleh orang-orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Orang yang kadang kita sayangi, orang yang paling dekat dengan kita, satu persatu meninggalkan kita dengan cara yang bermacam-macam, pada usia yang berbeda-beda. Di antara mereka ada yang masih bayi, masih balita, anak-anak, remaja, hingga orang-orang yang sudah tua. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, kematian adalah akhir dari waktu kita untuk beramal saleh. Kematian adalah akhir dari usaha kita untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan takdir kita sebagai manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Menjalankan kodrat kita sebagai manusia yang hidup untuk Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhir dari tugas kita, misi kita yang Allah takdirkan kepada kita, yang Allah kodratkan kepada kita, yang Allah wajibkan kepada kita. Wa id qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Akhir dari pengabdian kita dan amal soleh kita di dunia, baik kita sebagai hamba Allah atau kita sebagai masyarakat manusia
yang dituntut untuk menjadi pribadi-pribadi yang memberikan kebaikan kepada orang sekitar kita. Khairukum anfa'ukum linnas. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Allah Subhanahu wa taala ketika manusia berpindah dari alam dunia ke dalam akhirat, manusia bukan seperti makhluk-makhluk yang lainnya. Hidup, kemudian mati, dan selesai. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ini adalah sesuatu hukum kauniyah, hukum alam. Semua yang hidup, dia akan mati. Hewan akan mati, tumbuhan akan mati, manusia pun akan mati, bahkan malaikat pun akan mati. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Jadi masalahnya bukan kematian, masalahnya adalah ba'dal maut, alam setelah kita mati. Ini yang hendak kita pikirkan, yang harus ada dalam benak pikiran kita sebagai manusia, bahwa ada alam akhirat setelah alam dunia. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Penyesalan demi penyesalan yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita setelah manusia berpindah dari alam dunia ke dalam alam akhirat, ingin kembali ke alam dunia, ingin bukan menjadi manusia. Orang-orang yang kufur, orang-orang yang fasik, ketika melihat kenyataan alam setelah dunia, dia mengatakan, "Lau kuntu turabah." Seandainya aku dulu adalah tanah. Bahkan Umar bin Khattab ketika memikirkan alam setelah alam dunia, setelah kematian, dari mulai barzakh, padang mahsyar, hisab, siratal mustaqim, Umar mengatakan, "Ya laita Umar lam yulad." Ya Allah, seandainya Umar tidak pernah dilahirkan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin. Ini ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kalau makhluk-makhluk lain setelah mati tidak ada hisab, tidak ada kehidupan setelahnya, tetapi manusia yang diberikan akal, diberikan hidayah, diturunkan kepada mereka wahyu, diturunkan kepada mereka an-nabi wa rasul, diberikan tugas sebagai pemakmur dunia, penguasa dunia, harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya kita akan mendapatkan balasannya dari Allah Subhanahu wa taala secara kontan apa yang kita lakukan di dunia. Tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahu persis melihat ra'yal ain, melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana pedihnya neraka, mendengar jeritan penghuni neraka, mendengar teriakan penduduk neraka, melihat makanan penduduk neraka. Maka dari situ ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Allah Subhanahu wa ta'ala Rahmanur Rahim, Raufur Rahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Raufur Rahim, Maha Kasih. Allah Maha Kasih, Maha Penyayang. Rasulullah pengasih dan penyayang, mengingatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Merupakan kewajiban seorang khatib untuk mengingatkan dirinya dan jamaah tentang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan keselamatan setelah kita mati adalah takwa, sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali engkau mati kecuali engkau dalam keadaan seorang yang beriman, seorang muslim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, betapa sulitnya kita mati dalam keadaan Islam, mati husnul khatimah, karena kematian kita tidak tahu. Al-mautu wahidah wa asbabul muta'addidah. Yang menjadi susah bagi kita adalah kematian adalah satu, tetapi sebabnya banyak. Kalau seandainya sebabnya satu, kita bisa menghindar. Namun permasalahan adalah kematian adalah kepastian dan sebabnya sangat banyak. Bagaimana kita bisa merencanakan kematian sedangkan waktunya kita tidak tahu? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, inilah yang namanya ujian. Inilah yang namanya kesempatan syaitan untuk memainkan kartunya, memainkan perannya. Ketika manusia tidak dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kapan dia meninggal, maka kebanyakan manusia adalah lalai. Kebanyakan manusia lalai, lupa tentang kematian, lupa tentang akhirat. Itu yang terjadi kepada manusia. Maka Allah katakan, hakikat kehidupan kita yang melalaikan ini. Dalam surat Al-Anbiya Allah firmankan, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Aku jadikan kehidupan dunia ini sebagai ujian. Ujian kebaikan, ujian keburukan. Allah ingatkan bahwa ketika kita sehat, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita sakit, kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisakah kita menjadi orang kaya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Mampukah kita menjadi orang sehat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Bisakah kita menjadi orang yang miskin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kesehatan, kemapanan, kelonggaran adalah penyebab utama kelalaian manusia. Maghmunun katsirun minan nas. Ada sebab manusia itu lalai. As-sihah wal farah.
kelonggaran, kenyamanan, keberadaan, kesehatan sering menipu manusia lupa bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Wa ilaina turja'un. Semuanya akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita sehat, apakah kita kaya, apakah kita miskin, semuanya adalah pertanggungjawaban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Allah Maha tahu bahwa manusia adalah makhluk yang sering lupa dan lalai. Al-insan mahalu khata' wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Lalai adalah sifat manusia. Maka dari situ ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, Allahu Rahmanur Rahim senantiasa mengingatkan kepada kita tentang pentingnya memikirkan famada ba'dal maut, apa yang akan kita alami setelah kematian kita. Wa tandur nafsu ma qaddamat lighad. Ingatlah orang yang beriman, apa yang telah engkau persiapkan untuk kehidupan setelah mati. Maka ulama-ulama kita ketika menjelaskan haqqa tuqatih, takwa yang sebenar-benarnya, beliau mengatakan bahwa at-taqwa al-amalu bitanzil. Bagaimana takwa itu adalah kita beramal sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qana'atu bil qalil. Ketika kita miskin, kita sabar. Wal khawfu al jalil. Takut kepada zat yang maha agung Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal istidadu liyaumir rahil. Dan kita senantiasa bersiap-siap menjemput hari rahil, hari keberangkat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendorong kita agar kita senantiasa mengingat kematian. Rasulullah mensunahkan ziaratul kubur. Ini kuntu nahaitu ziaratul kubur fazuruha fa innaha tudzakirul maut. Salah satu sarana agar kita ingat tentang kematian adalah kita pergi ke makam. Ziarah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innaha tudzakirul maut. Sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kita kepada kematian. Bukankah ketika kita masuk ke makam, Rasulullah mensunahkan kepada kita itu berdoa, assalamualaikum ya ahdiyaril muslimin wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kalau kita paham maknanya kesejahteraan kepada penghuni negeri Islam, kaum muslimin, wa inna insyaallahu bikum lahikun, dan aku pasti menyusul kalian. Insyaallahu bikum
lahikun, aku seizin Allah akan menyusul kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan kepada kita, aktsiru dzikra hadzimil lazzat, perbanyak mengingat kematian, pemutus dari kelezatan. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, musibah demi musibah, musibah di atas musibah. Jika manusia gagal ingat kematian, ada orang yang tidak bisa mengingat kematian, tidak bergetar hatinya untuk menyiapkan kematian. Summa qasat qulubukum, summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati au asyadu qaswah. Ada kematian lain sebelum kematian jiwa, yaitu kematian hati. Kematian sebelum kematiannya sesungguhnya, ketika hati manusia mati, seperti batu dia, kal hijarah au asyaddu qaswah. Dia barang mati seperti kakunya, seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras dari batu. Kalau batu ditetesin air, setiap hari, setiap saat dia akan hancur, dia akan lobang. Tapi ada orang yang memiliki hati yang keras, lebih keras dari batu, tidak mempan nasihat, tidak mempan dakwah. Mendengar azan maghrib tidak bergetar, mendengar azan isya tidak bergetar, mendengar azan subuh tidak bergetar, mendengar azan duhur tidak bergetar, mendengar azan asar tidak bergetar. Sudah tidak bisa mengerti mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Bahkan kadang dia paham yang ma'ruf menjadi mungkar, yang mungkar menjadi ma'ruf. Ini kematian sebelum kematiannya sesungguhnya. Maka dari situ ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, banyaklah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatlah sumber-sumber kehidupan hati kita, sumber-sumber yang mengingatkan kita tentang sebuah musibah besar, yaitu setelah kehidupan kematian kita tidak ada pilihan bagi manusia, apakah surga, apakah neraka. Tidak ada pilihan lain, tidak ada jalan kembali kepada dunia setelah kematian. Maka orang yang punya akal sehat, dia akan mengatakan bahwa dunia adalah mazra'atul akhirah. Dunia adalah kebun sawah, bercocok tanam agar kita ambil panennya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberikan kelapangan hati, kehidupan jiwa, sehingga kita bisa mengingat kematian, sehingga kita bisa terlepas dari jeratan ghaflah, kelalaian yang senantiasa mengitari kita ketika kita hidup di dunia. Marilah kita tutup khutbah ini dengan sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang senantiasa melimpahkan hidayahnya, rahmatnya kepada kita, ampunannya kepada kita, tanda-tanda kebesarannya kepada kita, agar kita dimudahkan melewati ujian dunia ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Faman zuhziha 'anin nari faqad faz. Barang siapa yang kemudian di hari kelak dijauhkan dari api neraka, sesungguhnya itulah yang namanya kesuksesan, itulah yang namanya kemenangan, itulah namanya keberhasilan. Fama mataul hayati dunya illal mataul ghurur. Kehidupan dunia itu hanya adalah sesuatu yang menipu, rendah lagi menipu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أصلح لنا ديننا اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة من كل شر اللهم طهر قلوبنا من النفاق اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقيموا الصلاة